Mas Arya langsung lanjutkan kenapa Presiden merespons dan setuju akan perpanjangan masa jabatan untuk kepala desa ini, Mas Arya? Ya, isu ini memang sudah cukup lama disampaikan oleh kepala desa. Dan kalau kepala desa pada demo itu paling bikin ribet Republik. Pertama, kepala desa, kedua guru. Ini harus segera direspon karena fungsi tugasnya memang luar biasa. Mereka berapa hari? Kalau berangkat pulang itu 2-3 hari. Ya, kebanyakan hal yang menyangkut berbagai hal terkait dengan administrasi kependudukan dan lain-lain di daerah atau di desanya itu pasti akan terganggu. Itu yang pertama. Maka harus segera direspon mengenai keinginan para kepala desa. Tentang politik sekali lagi, partai politik tidak takut diancam sama kepala desa. Ya kan? Sekali lagi kita tahu persis bagaimana mendulang elektoral. Ya. Karena ngancam, walaupun kita ingin tetap kepala desa itu netral lah kan. Kalau netral kita bisa bernavigasi kok. Saya banyak tidak didukung kepala desa secara elektoral. Tetap kepilih? Saya tetap kepilih kok. Tapi saya katakan secara sosiologis posisinya mereka menang dalam posisi unggul. Unggul di antara kandidat yang 5 atau 6 gitu loh. Ya, mau ngancam gimana kan gitu. Karena ngancam, walaupun kita tidak ingin diancam dan bagaimana partai politik juga bersinergi dan berkolaborasi karena banyak hal terkait dengan agregasi, artikulasi itu muncul dari kepala desa, dari perangkat desa untuk kita dengar ya. Maksud saya nggak usah ngancam-ngancam lah ya kan, nggak usah ngancam-ngancam, semua bisa diselesaikan untuk dibicarakan. Jadi kalau toh kita mendukung 9 tahun, bukan takut ancaman. Bukan karena takut ya? Bukan takut ya. Siapa takut itu. 9 tahun ini rasionalisasi butuhnya desa maju. Bagaimana konstruksi politik akibat Pilkades ini perlu ada jeda yang lebih panjang. Tadi katakan oleh Mas Menteri bahwa setelah selesai Pilkades butuh 1-2 tahun untuk membangun kondisi equilibrium, membangun kondisi konsensus di antara perangkat desa, belum dengan lawan-lawannya yang secara sosiologis juga perlu. Baru selesai 2 tahun, 2 tahun kerja sudah persiapan lagi Pilkades berikutnya. Pada saat persiapan Pilkades, konstruksi lawan lama akan muncul lagi. Botoh-botoh mulai kalkulasi lagi. Para penumpang-penumpang, investor-investor yang butuh proyek menggunakan dana Pilkades juga sudah pada main. Nah, jadi saya kira rasionalisasi 9 tahun itu tidak sederhana dari para ungkapan para kepala desa. Memang harus kita kaji supaya lebih netral, lebih adil, lepas dari argumentasi Bang Fahri, Pak Ferry, Pak Menteri dan saya, silakan kaji secara akademis. Bawa dari perdebatan politis ke perdebatan akademis. Itu lebih fair sehingga adik-adik ini yang muda-muda ini bersama profesor doktornya bisa mengkaji secara akademis di kampus. Lebih netral dan bagaimana itu diberi masukan ke pejabat-pejabat politik atau kami-kami DPR pada saat nanti rapat dengar pendapat untuk menyampung aspirasi plus minusnya semuanya ada. Kajian akademis secara komprehensif boleh suaranya mungkin Bang Boni sebelum ya, ke jangan Bang hanya Ferry. perdebatan politik saja Ya, maksudnya. silakan Bang Boni. Ya, pertama saya melihat dari awal modernisasi politik itu kan keharusan dan kita tidak bisa menghindar dari arus sejarah itu. Ketika kita menerapkan sistem pemilihan langsung, ini sebetulnya menyatakan kesiapan kita untuk terlibat di dalam proses modernisasi politik, berdemokrasi dan sebagainya. Maka kita angkat topi ketika Ibu Mega menerapkan itu di 2004. Ya, meskipun ketika itu secara praktis menjadi jalan tol bagi PSBY kan untuk menang. Nah, kemudian kita menerapkan juga yang namanya sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah. Ya, setelah adanya otonomi daerah Undang-Undang tahun 1999 yang kemudian direvisi di 2004 dan seterusnya revisi. Nah, lalu kemudian muncul ini banyak dinamika di dalam modernisasi ini. Money politics, pencurian suara, faksionalisasi dalam masyarakat berbasis kepentingan. Nah, kemudian politisasi klan-klan politik,
keluarga-keluarga politik, politik berbasis keluarga. Ya mungkin di kita tidak terlalu kentara, tidak seperti di Filipina misalnya. Nah, tetapi ini saya mau mengatakan bahwa kalau dicermati secara akademik, ada satu penerobosan dari tradisi Gesellschaft menuju Gemeinschaft. Yang harusnya proses itu dibalik dari Gemeinschaft ke Gesellschaft. Ya kalau melihat klasifikasi Durkheim yang belajar sosiologi adik-adik mahasiswa. Jadi dari masyarakat yang berbasis kepentingan dia terobos kepada masyarakat berbasis ikatan persaudaraan. Ya, apa yang terjadi? Kebingungan baru muncul. Nah, di tingkat daerah. Nah, muncullah mekanisme pemilihan kepala daerah langsung yang diatur oleh undang-undang. Ya, di sana tentu berkecamuk itu kebingungan-kebingungan. Di satu sisi orang tahu ikatan kekeluargaan antar keluarga, antar kampung, antar dusun itu sesuatu yang mahal, tetapi di sisi lain ada pembelahan-pembelahan karena perbedaan kandidat, perbedaan pilihan di dalam pemilihan kades. Nah, mana yang mau dikedepankan? Keunggulan tradisi lokal atau kepentingan praktis mekanik dari proses pemilihan ini? Kan itu. Saya kira kita tidak bisa memastikan, tetapi bahwa masyarakat otomatis seperti ditampar. Kita harus menentukan pilihan. Mau maju menuju masyarakat Gesellschaft yang berbasis kepentingan, atau kita tetap konsisten sebagai warga desa yang dibangun di atas solidaritas kekeluargaan. Nah, saya kira perdebatan moral dan batinnya di situ. Nah, ini kemudian berimbas kepada bagaimana teknis pelaksanaan kekuasaan oleh kepala desa. Benar, tadi dikatakan oleh Pak Menteri bahwa persoalan-persoalan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di desa, bagaimana membangun komunikasi atau koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa, itu juga satu concern. Ya, lalu Pak Arya tadi mengatakan bahwa pentingnya kesinambungan di dalam skema pembangunan desa, ya. Saya kira itu semua hal yang penting. Tetapi kita juga harus memahami bahwa pelaksanaan kekuasaan di desa itu berbeda dalam konteks yang skop politik yang luas. Yurisdiksinya luas seperti kabupaten, kota atau provinsi atau negara. Perbedaannya yaitu tadi karena desa skop yang kecil, orang saling mengenal. Jadi perbedaan pilihan itu bisa melahirkan kebencian yang sifatnya personal. Dan kalau sudah personal, maka tidak akan mudah membangun konsensus. Nah, kalau konsensus tidak ada, bagaimana kebijakan bisa diterima dan dijalankan? Lalu kemudian kita bicara soal pengelolaan anggaran desa. Nah, kalau tidak ada konsensus, bagaimana kepala desa mau menjalankan? Kalau dia mau menggunakan dana, takut dicurigai korupsi oleh lawan dan kemudian menjadi masalah. Kalau tidak dijalankan, ini perintah undang-undang harus diberdayakan. Nah, ini yang membuat banyak kepala desa juga tidak memanfaatkan uang desa, lalu tidak buat apa-apa. Ada juga yang memanfaatkan tapi tidak paham teknis pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, akhirnya kena korupsi. Nah, makanya saya bilang ini kita lempar beban, ya, harus kita berpikir secara serius. Saya kira ini bukan soal waktunya, ya. Maka kita pikirkan bagaimana sosiologi politik dari masyarakat desa ini kita pahami, lalu kita tentukan soal batas waktu. Pertama tadi bahwa dalam setiap suksesi, 1-2 tahun pertama saya amati di banyak desa, itu hampir pasti orang masih belum bicara antar pendukung itu, nggak ada itu. Keluarga sana, keluarga sini nggak bakal ngomong gitu. Nah, bagaimana dengan calonnya? Bagaimana kita bicara konsolidasi untuk pelaksanaan itu? Artinya bahwa banyak waktu terbuang. Jangan lihat di 6 tahunnya itu. Praktis ya orang cuma berkuasa 3 tahun. Makanya saya bilang ya, you taruh 9 tahun, 2 kali 9 gak masalah. Kalau di desa itu justru orang butuh. Karena ketika dia melaksanakan itu dengan baik, orang akan tetap membutuhkan dia di situ. Mas Ferry sepakat? Artinya bahwa ini bukan soal waktu, tapi bagaimana mempersiapkan munculnya kepemimpinan desa yang diterima dan berguna bagi masyarakat Sampai desa. Sampai di situ Bang Boni. Anda sepakat Mas Ferry? Tadi Mas Arya bilang korelasi ini tidak ada nyambung.com-nya. Saya mau bahas yang nyambung.id-nya. Ini boleh dikatakan beberapa
peristiwa ya, terutama apa yang dilakukan langkah-langkah oleh presiden dan berkorelasi dengan kepala desa, banyak sekali pelanggaran konstitusional dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi yang juga dikritik oleh Bu Mega, terutama soal masa jabatan gitu ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa dalam konsep kan kata Bu Mega soal Pak Boleh Jokowi gunakan mic-nya, tidak boleh Mas lagi bicara 3 periode. Kan pertemuan kemarin kan ada korelasi soal pembatasan masa jabatan, itu yang mau saya bicarakan. Nah, pentingnya begini, di dalam studi politik dan hukum tata negara ini penting. Tidak ada pembicaraan soal keuntungan tertentu menjelang tahun politik. Contoh, Pak Ferry yang saya sabar, katakan sabar. seolah-olah kalau toh pemerintah setuju atau DPR setuju, ada satu hubungan bahwa persetujuan itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut perpanjangan atau 3 masa periode tadi. Ya, Saya oke, singgung. itu nyambung.id-nya ya. Ya, oke, poin. Saya mau mengatakan begini, dalam teorinya tidak boleh bicara perpanjangan, naik gaji, pemberhentian, pengangkatan orang baru menjelang tahun politik. Contoh di undang-undang pemerintah. Ada aturannya enggak Ya. itu? Contoh ini saya Ada mau sebut. aturannya enggak melarang Ada. itu? Tunggu dulu. Masa Ini jabatan presiden contoh. 5 tahun. Iya, nanti saya jelaskan. Contoh di pemerintahan daerah, kepala daerah itu dilarang memberhentikan atau mengangkat orang tertentu dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan proses pemilihan. Begitu juga soal naik gaji. Ada contoh nih, Senat Amerika punya kewenangan naik gaji, naikin gaji diri sendiri. Oleh Mahkamah Agung Amerika dilarang, ketok palu. Boleh naik gaji, tapi berlaku untuk periode berikutnya. Kenapa? Dijauhkan dari konflik kepentingan, konflik of interest. Yang masa waktunya ini. Ya. Masih Boleh 2 pakai tahun mic-nya, pemerintahan. Mas Bukan Arya? 2 tahun, Boleh pakai Ini mic-nya? masih Pak Arya, Februari besok. 2024. enggak, presiden itu selesai baru 2024 Oktober. Iya betul, tapi pemilihan umum Februari. Dan Jokowi juga enggak ikut lagi. Iya, tetapi bisa saja partai tertentu yang diancam atau mendukung gagasan ini, Mas Budiman misalnya. Walaupun PDIP mungkin Monggo. tidak ya. Maksud saya gini Pak, kalau 2 tahun presiden masa jabatannya masih 2 tahun, terus Makanya, dilarang menggunakan keputusan. Saya sebagai jelaskan pejabat. Mas Arya, dalam konsep kebijakan, bahkan asumsi akan terjadinya konflik of interest dilarang dilakukan. Oleh karena itu makanya ditunda. Kalau memang ini baik, ada kajian ilmiah kan? Kajian ilmiah itu kalau memang 9 tahun itu terbaik, mestinya diterapkan setelah pemilu berlangsung. Jangan 2 tahun, karena Pak Ferry. akan ada asumsi bahwa Presiden masih punya waktu 2 perpanjangan tahun. masa jabatan ini adalah hadiah dari partai tertentu atau presiden untuk kepala desa untuk mensupport mereka dalam pemilu 2024. Makanya keluar Ancaman itu pernyataan ancaman itu karena mereka tahu posisi mereka sangat menentukan pada pemilu 2024. Oleh karena itu, bukan spekulasi, itu pernyataan mereka, bukan saya. Ya, saya katakan Apa yang tadi. diomongkan Mas Boni dan Pak Mas Arya malah spekulasi. Kenyataannya ada ancaman, tetapi dianggap itu tidak ada. Ya, ancaman kan kita ini kalkulasi. saya bilang ada teorinya. Kalau tidak puas dengan teori ini silakan buat teori baru. Iya. Teori barunya Seorang apa? kepala desa tidak unggul secara elektoral. Tidak unggul secara elektoral, Tidak. tapi bisa membantu. Contoh kasus-kasus pelanggaran pemilu. Anda mau membantah ada kasus-kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan kepala desa? Tanya beliau, berapa banyak jumlahnya? Silakan. Ya banyak Di jumlahnya. mana posisinya Begini, kepala desa? saya kalau boleh potong. Enggak, di Ini mana kepala desa? pembicaraan ini sudah Bisa tidak pelanggaran pemilu. Pembicaraan ini sudah Kita tidak fokus pada ilmiah. tema kita. Ya. Karena kan Mas Ferry. Ferry memulai dengan kecurigaan. Jadi kalau kita saya mendebat bilang, Mas kecurigaan, Boni, ada teori, kalau ada kita peristiwa. sebentar, ya, Anda ada tetap apa? aja basis berpikirnya kan prasangka. Bukan. Kalau saya kita menceritakan mau- ada Kekhawatiran peristiwa. saja, Bang Boni. Kalau Ada mau kasus mendiskusikan, Anda Entar apa dulu. kasus Anda? Apa teori Anda? Entar dulu. Jangan-jangan Sebentar, nanti Anda saya akan ke malah sana, saya akan ke sana. berprasangka. Bilang orang berprasangka, tapi basis Jadi- teori tidak ada, fakta empiris tidak punya. Kita kan diundang ke TV ini membahas 9 tahun masa jabatan kepala desa. Kok bisa larinya itu sampai ke Pak Jokowi lah? Emang Pak Jokowi kepala desa? Makanya saya
Makanya saya ceritakan ada kasusnya, Abdesi berkumpul, dikumpulkan orang istana, bicara. Dengarkan dulu. Bukan. Anda menuduh saya tidak ada kasusnya, ada korelasinya. Bukan. Saya jelaskan, ada korelasinya. Ya mungkin. Abdesi berkumpul mendukung presiden tertentu, sekarang bicara soal 9 Bukan, periode. kalau saya diundang ke sini untuk mendiskusikan prasangka Bapak, kan saya mungkin tidak akan hadir. Ini kekhawatiran masyarakat luas Sama. jadi kita bahas di sini. Saya Terus, kalau sekarang cuma begini Kang Ferry. asumsi tidak jelas, saya juga tidak Sekarang akan hadir. begini. Bergantian Bapak-Bapak. Silakan, Bang Boni, Bang boleh Boni. singkat Saya saja, Bang bertanya Boni. ke Mas Ferry dulu lah, biar saya masuk dulu di ruang berpikir Anda. Karena kan saya terus terang agak bingung. Apakah ada indikasi atau adakah presiden di mana kesimpulan bersifat prejudice itu kemudian muncul? Ada enggak sih tanda-tanda bahwa usulan 9 tahun masa jabatan kepala desa ini berkaitan dengan masa jabatan bupati, gubernur, Oke, kita presiden? jawab dulu. Ya, aku pengen tahu aja. Oke, Biar singkat, termasuk singkat. ya. Siap, Pak. Ini di bawah Dia- tadi dia 3 bertanya pertanyaan Mas sesuatu Ferry. yang tidak nyambung. Tadi Pak Ferry mengatakan bahwa menyetujui 9 tahun itu karena ada bonus seperti ancaman dari kepala desa untuk kemenangan partai politik atau Bukan anggota seperti DPR. Mas, sudah terjadi itu. Ya saya sebut, loh saya katakan secara elektoral, dalam pengertian elektoral, sebagian besar kepala desa tidak menang tapi hanya unggul suara. Jadi kita tidak takut. Terus kemudian Mas Ferry bilang, loh dia kan bisa mensiasati sebagai kecurangan pemilu. Memangnya kepala desa penyelenggara pemilu nggak nyambung.com lagi. Mas Ferry langsung dijawab. Jadi ini Siap. yang saya Betul, kira. betul, Mas Arya. parah. Ya, silakan Saya Mas paham. Ferry, silakan. Pura-pura tidak paham. Loh, iya. Kasus kecurangan pemilu tidak hanya melibatkan penyelenggara, peserta, pemilih. Juga perangkat-perangkat tertentu. Makanya di Undang-Undang Pemilu ada. Baca pasal 29, 30 Undang-Undang Desa menyebutkan keterlibatan kepala desa dalam kecurangan pemilu. Kecurangan saya tidak percaya, tapi kalau figur tokoh itu mendukung ya. Bagaimana sudah Masukin disebutkan loh, Pak. undang-undangnya dikatakan Bang tidak Fahri ingin percaya. komentar seperti yang Bapak-Bapak. Kita harus Faktual. jeda hanya di catatan demokrasi. Kita Tetaplah tahan bersama dulu, kami, pemirsa. terima kasih. Saya katakan secara faktual.